Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami terima dapat kami terima dengan sukacita, dan biarlah Tuhan membimbing kami sehingga karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur pasal 119 ayat 97. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Tema renungan saat ini adalah buktikan cintamu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada seorang gadis yang baru saja membeli sebuah buku. Sampai di rumah setelah membolak-balik halaman buku tersebut, ia meletakkan buku itu di rak buku kamarnya. Ia berkesimpulan bahwa isi buku itu sangat tidak menarik. Aku telah salah membelinya, katanya. Beberapa bulan kemudian, ia berkenalan dengan seorang pria dan mereka saling jatuh cinta. Gadis itu kembali teringat akan nama pengarang dari buku yang dibelinya beberapa bulan yang lalu. Nama pengarang buku itu persis sama dengan nama pria yang kini menjadi kekasihnya. Nama pengarang salah satu buku yang saya beli persis sama dengan namamu, tanyanya penasaran kepada kekasihnya. Mungkinkah penulisnya engkau, atau hanya kebetulan saja namanya sama? Benar, penulis buku itu adalah saya sendiri, jawab pria itu. Malam itu juga seusai acara makan malam dengan sang pujaan hati, gadis itu pulang ke rumahnya dan segera mencari kembali buku yang beberapa bulan lalu diselipkan begitu saja di rak buku. Ia mengambil tempat duduk yang nyaman dan mulai membaca dengan teliti buku tersebut. Ia terus membacanya sambil sesekali berhenti merenungkan isinya sambil membayangkan penulisnya. Setelah mengenal sang penulis buku, mendadak saja isi buku itu menjadi sangat menarik baginya. Tanpa rasa bosan dan lelah, ia berhasil menyelesaikan seluruh isi buku tersebut pada tengah malam. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, apalah artinya Alkitab bagi orang yang tidak memiliki pengenalan pribadi terhadap Allah? Bagi orang-orang seperti ini, Alkitab hanyalah buku biasa yang tebal dengan tulisan kecil-kecil yang sangat membosankan. Alkitab bagi mereka hanya untuk dipajang di rak buku. Orang-orang yang hanya sekedar tahu tentang Allah dan Yesus Kristus putranya tidak akan tertarik untuk membaca serta mempelajari Alkitab. Tetapi kalau kita memiliki pengenalan pribadi dengan Allah, maka kita pun akan rindu untuk membaca isi hatinya, yaitu Alkitab. Pengenalan yang benar terhadap Allah akan menyebabkan kita haus pada firman-Nya. Alkitab tidak lagi menjadi buku yang membosankan, tetapi sebaliknya menjadi buku favorit yang selalu dibaca tanpa rasa bosan. Raja Daud memiliki pengenalan secara pribadi dengan Allah, sehingga ia begitu mencintai Tauratnya. Begitu ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang
hari. Mazmur 119 ayat 97. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa besar kecintaan kita terhadap firman-Nya? Apa yang sudah kita lakukan dengan Alkitab yang kita miliki? Di berbagai belahan dunia, ada orang-orang yang begitu merindukan firman Allah, tetapi mereka tidak dapat membacanya dengan bebas karena larangan dari pihak-pihak tertentu. Mari kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat mengenal Allah dan masih memiliki kebebasan untuk membaca firman-Nya, mempelajari dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Mari kita bangun karakter untuk tekun membaca Alkitab. Buktikan cinta kita terhadap Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Jangan sia-siakan kesempatan yang masih ada, agar iman kita bisa bertumbuh sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, biarlah firman-Mu menjadi kesukaan hati kami setiap saat. Karena disitulah kami mengenal isi hati dan janji-janji Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkatinya. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menolong, menjamah, dan menyembuhkannya. Saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan pemerintahan. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberi hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami ingin serahkan seluruh aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah langkah kami, sertailah karya kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengarkan seluruh doa dan permohonan kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.